Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Islamia Akfa dengan NIM 1058411038824. Saya Asniar dengan NIM 1058411052224. Dan saya Zulpia dengan NIM 1058441106524. Baik, kami dari kelas 4B Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, menjelaskan ringkasan laporan, serta mendemonstrasikan tugas proyek final mata kuliah Rekayasa Komputasional di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Desi Anggraini Eskom MT. Sebagaimana ketentuan tugas proyek final komputasional, proyek ini wajib menggunakan satu metode dasar dari pilihan yang ada, seperti klarifikasi, clustering, cascading, natural language processing, similarity matching, dan association rule. Serta metode dasar yang dipilih tersebut wajib dikembangkan atau dioptimasi menggunakan metode optimasi tertentu. Oleh karena itu, pada proyek ini kami memilih metode dasar similarity matching dengan Cousiner similarity dan TF-IDF pada data teks yang kami gunakan, yang kemudian kami optimasi menggunakan metode Particle Swarm Optimization atau PSO untuk menentukan bobot fitur optimasi pada sistem rekomendasi buku berbasis data bibliografi. Saya akan menjelaskan ringkasan bab 1 hingga bab 3, di mana bab 1 pendahuluan yaitu masalah utama perpustakaan digital adalah information overload. Metode Cousiner similarity biasa umumnya memberi bobot yang sama rata untuk semua atribut buku. Padahal fitur seperti judul, pengarang, subjek, penerbit, dan tahun terbit memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Solusinya kami mengintegrasikan algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO untuk mencari kombinasi bobot fitur yang paling presisi secara otomatis. Kemudian di bab 2 dan 3 metodologi penelitian. Penelitian ini melalui 3 tahap utama. Yang pertama pre-processing teks dan TF sampai IDF, yaitu pembersihan teks mentah lalu diubah menjadi angka bobot kata TF sampai IDF untuk atribut bibliografi. Yang kedua weighted Cousiner similarity, yaitu menghitung derajat kemiripan antar buku berdasarkan pembobotan 5 fitur bibliografi. Dan yang ketiga ada optimasi PSO dan evaluasi. Selanjutnya, saya melanjutkan pembahasan bab 4 dan bab 5. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dari 10 kali pengujian, diperoleh rata-rata nilai precision 0,809, racial 0,761 dan F1 skor 0,784. Hasil ini menunjukkan peningkatan performa rata-rata sebesar 19,02% dibandingkan metode standar tanpa optimasi. Algoritma PSO secara optimasi mengalokasikan bobot fitur baru, tahun terbit atau tematik nilai paling tinggi menjadi 25,8%, W1 sama dengan 0,258. Judul buku naik menjadi 22,9%, W2 sama dengan 0,229. Pengarang atau penulis naik menjadi 21,1%, W3 0,211. Subjek atau genre turun menjadi 17,7%, W4 sama dengan 0,177. Penerbit turun paling signifikan menjadi 12,5%, W5 sama dengan 0,125. Hasil ini membuktikan bahwa judul, pengarang, dan tahun terbit jauh lebih menentukan relevansi rekomendasi dibandingkan nama penerbit. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, integrasi PSO berhasil meningkatkan akurasi sistem rekomendasi buku dari 66% menjadi 78,55%. Masuk ke pembahasan kode program utama. Pertama-tama mari kita lihat file index HTML.
File ini berfungsi sebagai antar pengguna berbasis web sekaligus pengintegrasi seluruh pustaka visualisasi sistem kami. Di bagian head, kami mengimpor beberapa pustaka utama melalui CDN Tools CSS untuk perancangan tata letak responsif dan komponen styling dengan utilitas CSS modern secara efisien. Charts.js yang digunakan untuk menampilkan grafik visualisasi konvergensi F1 score dan kurva evaluasi PSO secara interaktif. Papa-Parse.js, pustaka JavaScript untuk membaca, mengurai, dan memproses dataset databook CSV secara cepat langsung di sisi klien slide. Selain itu, kami menambahkan kostumisasi CSS dengan tema dark mode, beraksen neon title dan neon box untuk memberikan tampilan visual modern pada katalog rekomendasi. Baik, struktur kode HTML ini kita menggunakan struktur kode pada baris 1 dan 2. 5 itu menjelaskan header dan import pustaka CDN, yang dimana deklarasi doc type HTML dan head, meta viewer, responsive, desktop, dan mobile. Adapun import CDN, Tailwind, CSS, Chart.js, dan Papa-Parse. Pada baris 26-55 membahas hero section dan bar pencarian. Elemennya header dan input bar. Input ID sama dengan search theme bar yang memungkinkan pengguna mengetik judul buku atau nama pengarang. Tombol pencarian yang memicu eksekusi fungsi JavaScript yaitu recommend books. Pada baris 56-95 merupakan panel bobot fitur hasil optimization PSO. Grid interaksi yang memuat indikator presentasi 5 fitur bibliografi dengan tahun 25,8%, judul 22,9%, pengarang 21,1%, subjek 17,7%, penerbit 12,5%, yang dikuisikan secara dinamis via variabel PSO weight. Pada baris 96 sampai 140 membahas tentang katalog rekomendasi top end dengan elemen kontainer dinamis, div ID recommendation results untuk merender kartu rekomendasi buku teratas beserta bagnya similarity score. Adapun pada baris 141 sampai 180 yang membahas tentang visual grafik Canva Chart.js, yang mana elemennya itu Canva ID sama dengan performance chart yang terhubung dengan Chart.js untuk menggambarkan kurva peningkatan nilai FI skor dari iterasi 1 sampai dengan 100. Selanjutnya adalah bagian penting pada backend, yaitu script preprocess dataset Python. Script ini bertanggung jawab atas pengolahan data mentah sebelum masuk ke perhitungan optimasi cosinus similarity. Bagian-bagian penting dan alur utama dari kode ini antara lain yang pertama pembersihan data atau data cleaning, yaitu menggunakan pandas untuk membuang baris data buku yang memiliki judul buku, penulis, tahun terbit, kemudian karakter khusus atau simbol alfanumerik dibersihkan memakai regular expression. Yang kedua, ekstraksi fitur tf-idf menggunakan tf-weight factorized dan sekalian vector extraction text untuk menghitung derajat kepentingan kata pada atribut teks seperti judul, pengarang, subjek, dan penerbit dengan rumus tf kurang idf sama dengan tf kali idf. Yang ketiga, normalisasi dan vektor fitur vektor. Untuk atribut tahun terbit, nilainya dinormalisasi menggunakan transformasi min sampai max scaling.
Semua skor fitur ini kemudian digabungkan ke dalam satu matriks gabungan vektor, yaitu kelima nilai fitur inilah yang nantinya dikalikan sebagai elemen wise dengan bobot optimal hasil optimasi algoritma PSO. W sama dengan 0,258, 0,229, 0,211, 0,177, 0,125 sebelum dihitung nilai kosin similarity-nya. Setelah pemrosesan data ekstratif fitur TF-IDV dan optimization bobot PSO selesai dilakukan, seluruh jalur telah terintegrasi secara mulus ke dalam antarmuka aplikasi berbasis web. Sekarang mari kita masuk ke demokrasi interaktif aplikasi web sistem rekomendasi buku kami. Sekarang kita masuk ke tahapan demonstrasi aplikasi web sistem Racebook. Kita memulainya dari halaman login admin. Di sini kita mengisi akun bertipe admin dengan kredensial yang valid, lalu menekan tombol login. Setelah itu autentifikasi berhasil. Sistem akan mengarahkan kita ke halaman utama administrasi, yaitu dashboard admin training PSO dan evaluasi metrik. Lalu masuk ke dalam dashboard admin yang menampilkan forum, parameter PSO dan grafik konvergensi. Di modul dashboard ini, admin bertugas melakukan pelatihan dan pengujian performa algoritma particle swarm optimization atau PSO secara real time. Kita bisa menentukan parameter swarm size atau jumlah parameter serta batas maksimum iterasinya. Sebagai pengujian awal, kita menjalankan pelatihan menggunakan parameter 30 partikel dan 30 iterasi. Algoritma PSO melakukan komputasi secara dinamis untuk mengoptimalkan bobot fitur Kosinner similarity. Pergerakan peningkatan optimasi dapat kita pantau melalui grafik konvergensi fitness PSO. Pada pengujian ini, kita memperoleh hasil evaluasi yang sangat baik dengan akurasi mencapai 84,3%, dengan nilai precision-nya 0,87, T-cal 0,82, FA score 0,84 dan berhasil menekan MAE error hingga 0,15. Untuk membandingkan performa model dengan kombinasi parameter yang berbeda, pengujian percobaan kedua akan dijelaskan oleh Asniar. Baik, terima kasih Diva. Selain pengujian utama tadi, kami juga melakukan percobaan kedua pada dashboard admin ini dengan menguji skenario parameter yang lebih rendah, yaitu menggunakan 15 partikel dan 15 iterasi. Dapat kita lihat bersama pada grafik konvergensi dengan 15 partikel dan 15 iterasi, yaitu proses pencarian bobot berjalan lebih cepat. Meskipun demikian, tingkat akurasi yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pengujian 30 iterasi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa penambahan jumlah partikel dan iterasi pada algoritma PSO sangat berpengaruh dalam memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas untuk menghasilkan kombinasi bobot fitur yang optimal. Selanjutnya, untuk mendukung proses komputasi tersebut, kami mengelola ketersediaan data di panel kelola data buku. Admin memiliki akses penuh untuk fungsi CRUD, read, update, dan delete. Pada lebih dari 271.360 entry data buku, mulai dari ISBN, judul, penulis, tahun terbit, hingga penerbit, guna memastikan data yang diolah oleh TF sampai IDF tetap bersih dan konsisten. Selain itu, pada modul log aktivitas user, admin dapat memantau rekam jejak pengguna secara real-time, melihat username, role admin atau user, status keaktifan hingga rekam waktu login terakhir mereka. Setelah melihat pengolahan data dan dua skenario eksperimen PSO dari sisi admin, sekarang kita beralih ke tampilan halaman utama katalog rekomendasi buku yang diakses oleh pengguna biasa.
Tampilan ini dirancang menggunakan dark mode dengan aksen warna neon yang nyaman untuk membaca. Setiap buku ditampilkan dalam bentuk card atau kartu visual yang membuat gambar sampul, judul buku, dan nama penulis. Untuk memudahkan navigasi di antara jutaan data, kami menyediakan search bar yang dilengkapi dengan pencarian spesifik berbasis kategori, yaitu pencarian berdasarkan judul, penulis, maupun penerbit. Sebagai contoh, saat kita mengetik judul The Middle Store, sistem secara cepat menyaring data dan menampilkan buku yang paling relevan. Pengguna dapat mengklik tombol detail untuk melihat informasi lengkap serta metrik kemiripan atau tombol tambah favorit untuk menyimpan buku tersebut ke dalam koleksi pribadi. Aktivitas dan interaksi pengguna seperti menyimpan ke favorit ini yang nantinya menjadi masukan bagi algoritma untuk semakin mempertajam akurasi rekomendasi. Demikianlah presentasi kami kali ini. Penjelasan ringkas laporan serta demonstrasi proyek final mata kuliah rekayasa komputasional dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.